Halo Healthy Squad! Healthy Squad tahu dong ya, penyakit gagal ginjal akut pada anak saat ini menjadi sorotan banyak orang, khususnya dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan menurut laporan Kementerian Kesehatan pertanggal 18 Agustus 2022, sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Rentang usia penderitanya pun beragam, mulai dari usia 6 bulan sampai dengan 18 tahun. Namun sejauh ini, kasus penyakit gagal ginjal akut masih didominasi oleh anak usia 1 hingga 5 tahun. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti dari gagal ginjal akut pada anak. Namun diduga penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus adenovirus, rhinovirus, dan obat yang mengandung etanol glikol dan sejenisnya. Lantas, bagaimana ya ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut ini dan bagaimana pencegahannya? Penasaran? Simak video ini sampai habis ya, karena kali ini kita akan membahas mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Squad Health supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru seputar kesehatan lainnya. Sebelumnya, Healthy Squad tahu nggak nih, apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal adalah penurunan fungsi ginjal. Ginjal terdiri dari dua organ berbentuk seperti kacang yang bertugas untuk menyaring dan membuang zat-zat atau limbah, serta air dari darah berbentuk urin atau kencing. Dalam dunia medis, gagal ginjal dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah gagal ginjal akut atau AKI untuk cedera ginjal akut. Kondisi ini biasanya tidak menunjukkan gejala yang signifikan, sehingga penderita biasanya terlambat menyadari penyakit gagal ginjal ini. Jenis gagal ginjal kedua adalah gagal ginjal kronis, yang disebut penyakit ginjal kronis atau CKD. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Tingkat gagal ginjal ini dapat terjadi pada kondisi ringan hingga sangat serius, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya kita bahas mengenai apa saja yang menyebabkan gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal tidak terjadi tiba-tiba ya Healthy Squad, melainkan hasil dari fungsi ginjal yang menurun secara bertahap. Bahkan beberapa orang tidak menyadari tengah mengalami penyakit ginjal karena tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan gejala muncul setelah penyakit sudah semakin parah. Oleh sebab itu, mengenali penyebab gagal ginjal penting untuk membantu kamu menghindari penyakit ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan gagal ginjal, yaitu diabetes, tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal akibat infeksi atau konsumsi obat, faktor genetik, infeksi saluran kemih, dan lupus. Lalu, bagaimana gejala dari penyakit gagal ginjal ini ya Healthy Squad? Gagal ginjal pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala. Menurut CDC, sebanyak 90% orang dengan penyakit ginjal kronis tidak mengetahui bahwa mereka mengalami gagal ginjal. Saat penyakit ginjal berkembang semakin parah, gejala yang mungkin terjadi seperti halnya frekuensi buang air kecil menurun secara drastis, pembengkakan pada kaki akibat retensi cairan yang disebabkan oleh kegagalan ginjal untuk menghilangkan limbah air, kemudian sesak nafas, mual, rasa sakit atau tekanan di dada, kejang, dan pucat yang disebabkan oleh anemia atau kekurangan sel darah merah. Diagnosa gagal ginjal. Untuk mendiagnosis gagal ginjal, kamu akan diminta untuk melakukan serangkaian pemeriksaan seperti halnya tes darah. Tes darah menunjukkan seberapa baik ginjal kamu dalam membuang limbah dari darah. Tenaga medis akan menggunakan jarum tipis untuk mengambil sejumlah sampel darah, kemudian akan dianalisa di laboratorium. Tes darah pun terdapat beberapa jenis, yaitu tes serum keratinin, glomerular filtration rate atau GFR, dan nitrogen urea darah atau NUD. Tes serum keratinin. Tes serum keratinin dilakukan untuk mendeteksi keratinin yang merupakan senyawa limbah dari tubuh. Umumnya, kadar keratinin dalam darah dapat bervariasi dan biasanya tergantung pada usia, ras, dan ukuran tubuh. Ketika kadar keratinin tinggi dalam darah, maka menandakan ginjal kamu sedang bermasalah Healthy Squad. Kemudian, tes glomerular filtration rate atau GFR. Tes ini mengukur seberapa baik ginjal membuang limbah dan kelebihan cairan dari darah. Nilai normal tes GFR adalah 90 atau lebih. Jika hasil tes kamu berada di bawah 60, menunjukkan bahwa ginjal tidak bekerja dengan semestinya. Selanjutnya, tes nitrogen urea darah atau NUD. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar nitrogen urea. Urea berasal dari pemecahan protein makanan yang kamu konsumsi. Tingkat normal NUD berkisar di angka 7 dan 20. Jika fungsi ginjal kamu menurun, maka tingkat NUD akan meningkat. Diagnosa gagal ginjal selanjutnya dapat melalui tes urin.
Tes urin diketahui untuk mengukur kadar zat tertentu dalam urin, seperti protein atau darah. Nah, tes urin yang dilakukan untuk melihat fungsi ginjal terdiri dari urinalisis, tes protein urin, mikroalbuminuria, dan perbandingan kreatinin antara tes urin dengan tes darah. Selanjutnya diagnosa melalui tes pencitraan. Tes pencitraan memungkinkan tenaga medis untuk melihat ginjal dan daerah sekitarnya untuk mengidentifikasi kelainan atau penyumbatan. Tes pencitraan yang dilakukan berupa USG ginjal, CT urogram, dan MRI. Perlu kamu tahu bahwa selain tes urin, kamu bisa mendeteksi gejala gangguan ginjal dari warna urin, bau, frekuensi, dan volume urin, yaitu mengalami rasa nyeri saat buang air kecil, hematuria, yaitu adanya darah pada urin. Urin berbusa, kamu jadi sering buang air kecil dengan produksi atau volume yang sedikit. Meningkatnya frekuensi buang air kecil pada malam hari, kulit kering, dan muncul bercak kulit gatal pada tungkai, punggung, kepala, hingga dada akibat dehidrasi. Warna urin berubah dari yang jernih menjadi keruh, kuning pekat atau kecoklatan. Dan terjadi pembengkakan pada kaki, lengan, tangan, atau wajah karena akumulasi cairan dalam tubuh. Lalu bagaimana ya mengenai kasus yang sedang marak terjadi, yaitu gagal ginjal pada anak? Dalam 2 bulan terakhir terjadi peningkatan kasus gagal ginjal pada anak. Kasus gagal ginjal akut menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Terhitung per 18 Oktober 2022, sebanyak 206 kasus anak telah dilaporkan mengalami gagal ginjal akut, di mana banyak didominasi oleh anak usia 1 hingga 5 tahun. Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan meminta orang tua untuk tidak panik. Jika anak mengalami gejala yang mengarah kepada gagal ginjal akut seperti penjelasan tadi dan berlangsung selama 3-5 hari, segera periksakan anak ke dokter, terutama jika terjadi demam tinggi, tubuh lemas, disertai penurunan frekuensi buang air kecil. Kementerian Kesehatan telah melakukan investigasi dan menegaskan bahwa penyebab gagal ginjal pada anak bukanlah akibat vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil investigasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dugaan terbesar penyebab kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh penggunaan obat-obatan sirup, khususnya obat yang mengandung zat etilen glikol, polyethylene glikol, dan ethylene glycol butyl ether atau EGBE. Berdasarkan publikasi prarancangan pabrik etilen glikol yang terbit di laman repositori Universitas Bayangkara Jakarta Raya, etilen glikol merupakan senyawa organik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki pengukuran ketahanan fluida yang rendah, sehingga membuat cairan ini memiliki kemampuan untuk menyerap molekul dari lingkungannya dengan baik. Meskipun memiliki banyak manfaat bagi tubuh, faktanya senyawa ini bersifat racun. Etilen glikol dan zat sejenisnya dapat menyebabkan toksisitas yang serius atau fatal. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari zat ini adalah gangguan hati, penglihatan, pendengaran, kanker, syaraf, dan ginjal. Seorang ahli farmasi dari Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Kerry Lestari, MSI Apoteker, menjelaskan bahwa jumlah etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang seharusnya terkandung dalam obat tidak lebih dari 0,1%. Sedangkan polyethylene glikol tidak boleh melebihi 0,25%. Tindakan pemerintah dan upaya pencegahan. Untuk menuntaskan kasus tersebut, pemerintah sedang menginvestigasi lebih lanjut mengenai temuan yang ada. Lalu, untuk meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan meminta tenaga kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup, sampai hasil penelusuran lebih lanjut. Selain itu, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat agar dalam pengobatan anak, untuk sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa resep dokter dan tenaga kesehatan. Sebagai alternatif, para orang tua dapat menggunakan obat lain seperti tablet, kapsul, supositoria atau anal, atau lainnya. Tidak sampai di situ, pemerintah juga mengupayakan untuk menyediakan antidotum atau fomepizol yang merupakan obat penawar racun. Melansir dari National Center for Biotechnology Information, antidotum dapat mencegah penyerapan toksin untuk mengurangi efek buruk. Obat ini bekerja dengan mengikat dan menetralkan racun, serta dengan menghambat toksin menjadi metabolit yang dapat meracuni dan merusak sel-sel tubuh.
Oke, itu dia video kita kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu video ini dapat bermanfaat untuk Healthy Squad di luar sana dan kita semua bisa menerapkan pola hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Follow juga semua akun sosial media Squad Health untuk informasi seputar kesehatan lainnya. See you Healthy Squad!